Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar kimia organik. Pembahasan kita dalam pengantar kimia organik itu yang pertama, pengertian kimia organik. Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari kimia organik. Yang ketiga, mengapa kimia organik terfokus pada kimia karbon. Yang keempat, hal yang dibahas dalam kimia organik. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kimia organik. Pengertian kimia organik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik. Pada tahun 1700-an, senyawa organik ini berarti unsur-unsur yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik, senyawa yang berasal dari bumi yang berupa batuan mineral dan senyawa yang dapat disintesiskan oleh manusia. Selanjutnya, pada tahun 1828, ilmuwan Friedrich Wöhler menemukan metode untuk sintesis urea. Pada tahun 1828, ilmuwan bernama Friedrich Wöhler pertama kali menemukan metode sintesis urea. Senyawa urea ini adalah senyawa yang pertama kali yang bisa disintesiskan. Jadi, senyawa hasil sintesis tersebut mematahkan anggapan sebelumnya. Senyawa organik adalah senyawa yang memiliki unsur karbon dan dapat disintesis. Dulu, senyawa organik dikenal dengan chemistry of life atau senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sekarang, kimia organik dikenal dengan kimia karbon. Baiklah, selanjutnya adalah mengapa kita harus mempelajari kimia organik. Yang pertama itu, kimia organik memiliki sifat karbon yang sangat unik. Yaitu, karbon dapat berikatan dengan sesama karbon. Karbon dapat berikatan dengan
atom lainnya. Karbon bersifat isomer atau memiliki banyak kemungkinan berstruktur. Terakhir, memiliki banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Yang kedua itu, mengapa kita harus mempelajari kimia organik? Karena banyak manfaat, mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu dalam tubuh kita. Tubuh kita pasti tentunya memiliki kimia organik. Yang kedua itu pada obat-obatan. Yang ketiga pada makanan. Makanan yang kita makan pasti tentunya memiliki kimia organik seperti vitamin, karbohidrat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini, contohnya seperti pupuk urea, pembasmi hama, dan lain-lainnya. Dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini, contohnya itu bahan bakar. Kita pasti harus menggunakan bahan bakar supaya kita dapat menjalankan transportasi tersebut. Jika tidak ada bahan bakar, maka transportasi kita tidak bisa berjalan. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya yaitu dalam mengapa kimia organik berfokus pada kimia karbon. Karbon termasuk non-logam. Karbon terdapat pada golongan 4A. Golongan 4A berarti karbon memiliki elektron valensi 4. Yang selanjutnya, karbon memiliki rantai yang panjang. C, rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Berarti karbon bisa rangkap 1 berikatan dengan atom lainnya, bisa rangkap 2, dan kemungkinan bisa rangkap 3. Rangkap 3 ini karbon bisa dalam sesama karbon. Selanjutnya, hal yang kita bahas dalam kimia organik. Yang pertama itu adalah gugus fungsional. Kedua itu alkana, alkena, alkuna, dan aromatik. Yang ketiga
alkil halida. Yang keempat, alkohol eter. Yang kelima, aldehide dan keton. Dan yang terakhir, karboksilat dan turunan. Inilah hal-hal atau pembahasan yang kita bahas dalam kimia organik. Yang selanjutnya, dalam kimia organik ini kita juga harus menguasai kimia dasar 2 seperti elektron valensi, konfigurasi elektron, asam basa, stoikiometri, termodinamika, dan lain-lainnya. Kebanyakan senyawa organik memiliki kerangka karbon. Dan kerangka karbon ini bisa berikatan dengan atom H dan atom lainnya. Contoh kimia organik tersebut atau senyawa organiknya adalah metana. Metana ini bisa digunakan untuk bahan bakar. C, atom H, atom C berikatan dengan atom H. Dan asetilen. C, H, C, H. Ini adalah contoh-contoh senyawa organik. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kenapa kimia organik ini tidak disusun dengan silikon. Kenapa harus karbon, sedangkan mereka sama-sama terdapat pada golongan 4A. Karena kimia organik ini memiliki 2 sifat penting sifat penting yang digunakan, yang cocok untuk dalam kimia organik tersebut. Yang pertama itu sifatnya itu kimia organik karbon memiliki rantai yang panjang dan stabil. Karbon juga berikatan kuat satu sama lain. Sedangkan silikon tidak stabil dalam membentuk ikatan yang panjang. Silikon walaupun terdapat pada golongan 4, silikon tidak bisa berikatan kuat sehingga silikon tidak bisa membentuk rantai panjang, dan silikon tidak bisa membentuk molekul kompleksitas. Baiklah, inilah pembahasan saya tentang pengantar kimia organik. Jika ada kesalahan atau salah pembahasan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.